Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Mario Yuda Pratama dengan NIM 2320117 dari Prodi Teknik Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Jadi kebetulan saya di sini mendapatkan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Jadi di sini PTS-nya saya mendapatkan metode penjadwalan Shortest Remaining Time First atau SRTF. Jadi untuk semuanya silakan disimak baik-baik video saya dan juga sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan ada yang kurang jelas atau kurang benar, mohon dimaafkan. Jadi silakan menonton. Hmm. Oke, di sini saya akan langsung menuju ke PowerPoint saya yang sudah saya buat untuk melengkapi video ini. Kita akan menuju ke PowerPoint sih. Saya kembalikan ke. Jadi sini saya mendapatkan metode shortest remaining first. Uh, Oke, mungkin saya akan langsung ke dalam pembahasan. Di sini ada 6 poin yang saya akan bahas di video ini untuk mempermudah dalam memahami. Jadi yang pertama ada penjadwalan CPU, yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada definisi penjadwalan, yang keempat ada konsep dasar, yang kelima ada cara kerja, yang keenam ada penyelesaian. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu penjadwalan CPU adalah salah satu fungsi penting dalam sistem operasi untuk mengelola penggunaan CPU secara efisien. Dalam sistem multitasking, CPU sering harus berganti dari satu proses ke proses lain. Proses ini disebut scheduling. Lalu di sini ada tujuan utama dari penjadwalan CPU. Yang pertama ada efisiensi. Efisien adalah penjadwalan CPU merujuk pada kemampuan sistem untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Ini berarti bahwa CPU harus digunakan sebanyak mungkin tanpa ada waktu henti yang tidak perlu. Penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan throughput, yaitu jumlah proses yang diselesaikan dalam waktu tertentu, dengan memanfaatkan algoritma seperti round robin atau shortest job first. Sistem dapat memastikan bahwa CPU tidak menganggur dan setiap proses mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi secara optimal. Yang kedua ada responsivitas, adalah aspek penting dalam penjadwalan CPU yang berfokus pada pengurangan waktu respon terhadap permintaan pengguna. Dalam konteks ini, waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan dari saat permintaan diajukan hingga saat sistem mulai memberikan tanggapan. Penjadwalan yang sangat responsif sangat penting untuk aplikasi interaktif, di mana pengguna mengharapkan umpan balik cepat. Algoritma seperti priority scheduling sering digunakan untuk memastikan bahwa proses-proses penting mendapatkan prioritas lebih tinggi, sehingga dapat merespon lebih cepat. Yang ketiga ada waktu tunggu minim. Salah satu tujuan utama adalah mengurangi waktu tunggu proses dalam antrian. Waktu tunggu adalah periode di mana proses menunggu untuk dieksekusi setelah berada dalam antrian siap. Dengan menggunakan teknik seperti edging, di mana prioritas proses meningkat seiring bertambahnya waktu tunggu. Sistem dapat mengurangi kemungkinan terjadinya starvation, di mana proses tertentu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Penjadwalan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara waktu tunggu dan efisiensi eksekusi. Yang ketiga, yang terakhir ada adil, tujuan utama adil. Aspek keadilan dalam penjadwalan CPU memastikan bahwa semua proses mendapatkan waktu eksekusi secara proporsional. Ini berarti bahwa tidak ada satu proses pun yang seharusnya mendominasi penggunaan CPU.
Sementara yang lain terabaikan. Algoritma seperti Fair Share Scheduling membagi waktu CPU secara adil di antara pengguna atau grup pengguna berdasarkan kebutuhan mereka, sehingga semua pihak merasa diperlakukan dengan adil. Keadilan ini penting untuk menjaga kepuasan pengguna dan mencegah konflik antara berbagai aplikasi atau pengguna dalam lingkungan komutasi bersama. Di sini saya akan lanjut ke pembahasan perbedaan penjadwalan preemptif dan non preemptif. Di sini mohon maaf saya kebalik dalam menaruh non preemptif dulu. Jadi saya akan menjelaskan ke preemptif dulu yang ke B dulu. Jadi preemptif. Dalam penjadwalan preemptif, CPU dapat diambil alih oleh proses lain sebelum proses yang sedang berjalan selesai. Ini memberikan fleksibilitas bagi sistem untuk menangani proses yang lebih mendesak atau prioritas tinggi dengan segera. Lalu di sini preemptif mempunyai kelebihan yaitu responsivitas lebih baik. Dengan kemampuan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan, sistem dapat merespon permintaan pengguna atau tugas kritis dengan lebih cepat. Yang kedua ada proses proses prioritas tinggi dapat dieksekusi segera. Jika ada proses baru yang memiliki prioritas lebih tinggi, CPU dapat segera dialokasikan untuk menjalankannya, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Lalu untuk kekurangannya, yaitu memerlukan konteks switching yang menyebabkan overheat. Proses pengalihan konteks antara berbagai proses dapat menyebabkan penurunan kinerja karena waktu yang dihabiskan untuk menyimpan dan memulihkan status proses. Lalu di sini juga ada contoh algoritmanya yaitu ada shortest remaining time first (SRTF) yang akan lebih saya dalami karena saya mendapatkan metode ini dan juga ada round robin. Lalu yang kedua ada non preemptive. Nah, non preemptive itu definisinya dalam penjadwalan non preemptive. Setelah CPU dialokasikan ke suatu proses, proses tersebut akan memegang CPU hingga selesai atau sampai berpindah ke keadaan tunggu. Ini berarti bahwa tidak ada interupsi yang terjadi selama proses sedang berjalan, sehingga proses akan terus berjalan sampai tuntas. Di sini non preemptif mempunyai kelebihan yaitu sederhana diimplementasikan atau algoritma non preemptif lebih mudah dipahami dan diterapkan karena tidak memerlukan mekanisme kompleks untuk mengelola interupsi. Yang kedua tidak ada overheat karena tidak ada proses pengalihan atau konteks switching. Dengan tidak adanya interupsi, sistem menghindari biaya tambahan yang terkait dengan pengalihan konteks, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan. Untuk kekurangannya, non-preemptive ini bisa menyebabkan proses dengan waktu eksekusi kecil, menunggu lama, atau convoy effect. Proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek mungkin harus menunggu lebih lama jika ada proses yang lebih panjang sedangkan dieksekusi, sehingga dapat memperlambat keseluruhan sistem. Lalu untuk contoh algoritmanya, di sini ada first come first serve atau FJFS dan shortest job next atau SJN. Oke, di sini saya akan lanjut ke definisi beberapa metode penjadwalan. Sebenarnya saya izin untuk dulu. Oke, di sini ada 5 metode penjadwalan yang saya masukkan. Yang pertama ada first come first serve. Uh, first come first. Jadi cara kerja dari FJFS ini, proses dijalankan sesuai urutan kedatangan. Proses yang pertama kali meminta CPU akan dieksekusi terlebih dahulu, mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Lalu ada kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan.
Algoritma ini sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk sistem yang tidak memerlukan kompleksitas tinggi. Lalu ada transparan. Proses dieksekusi dalam urutan kedatangan, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami bagaimana proses dijadwalkan. Lalu FCFS ini juga ada kekurangannya, yaitu convoy effect, yaitu jika proses awal memiliki waktu eksekusi yang panjang, proses-proses lain yang datang kemudian harus menunggu lebih lama, menyebabkan waktu tunggu yang tinggi. Yang kedua ada tidak efisien untuk sistem waktu nyata. FCFS tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat karena dapat menyebabkan keterlambatan signifikan. Yang kedua ada shortest job next atau SJN. Cara kerjanya yaitu proses dengan waktu eksekusi atau burst time terpendek dijalankan lebih dulu. Algoritma ini memilih proses yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk dieksekusi. Lalu, di sini ada juga kelebihannya, yaitu mengurangi waktu tunggu rata-rata. Dengan menjalankan proses yang lebih cepat terlebih dahulu, SCN dapat mengurangi rata-rata waktu tunggu untuk semua proses. Yang kedua ada efisiensi tinggi. Dalam banyak kasus, SCN dapat meningkatkan throughput sistem. Lalu kekurangannya juga ada setelah setelah proses mulai dieksekusi, tidak ada interupsi hingga selesai sehingga kurang responsif terhadap proses baru yang mungkin lebih mendesak. Yang ketiga, ada shortest remaining time first atau SRTF. Versi preemptif dari SJN ini, CPU selalu dialokasikan ke proses dengan waktu eksekusi tersisa paling pendek. Jika proses baru dengan waktu tersisa lebih pendek tiba, CPU akan beralih ke proses tersebut. SRTF mempunyai kelebihan yaitu lebih responsif dari SJN karena karena dapat menghentikan proses yang sedang berjalan jika ada proses baru dengan waktu eksekusi lebih pendek. SRTF memberikan respon cepat terhadap permintaan baru. Lalu juga mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan konteks switching yang lebih sering. Proses pengalihan konteks dapat menyebabkan overheat dan mengurangi efisiensi keseluruhan. Yang keempat ada round robin atau RR. Cara kerjanya yaitu semua proses mendapatkan giliran secara bergantian. Eh, Jika sebuah proses tidak selesai dalam time kuantumnya, ia akan dipindahkan ke belakang antrian. Lalu mempunyai kelebihan itu adil bagi semua proses. Setiap proses mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi dalam interval waktu tetap, mencegah dominasi satu proses atas yang lain, dan juga responsif untuk pengguna. Cocok untuk aplikasi interaktif di mana pengguna mengharapkan umpan balik cepat. Untuk kekurangannya yaitu pemilihan time quantum yang salah dapat mempengaruhi performa. Jika time quantum terlalu kecil, akan ada banyak konteks switching. Jika terlalu besar, bisa menyebabkan penundaan. Yang terakhir ada priority scheduling. Cara kerja, proses dengan prioritas tertinggi dijalankan lebih dulu. Setiap proses diberi nomor prioritas, semakin kecil angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Lalu untuk kelebihannya yaitu proses penting dapat segera dijalankan atau memastikan bahwa tugas-tugas kritis mendapatkan perhatian segera. Lalu ada fleksibilitas dalam penjadwalan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi atau sistem. Untuk kekurangannya, di sini ada proses prioritas rendah dapat mengalami starvation. Jika selalu ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, proses dengan prioritas lebih rendah mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Oke, di sini saya akan lanjut ke dalam konsep dasar shortest remaining time first atau SRTF. Kebetulan SRTF dan SRF itu sama ya, cuman ketambahan time-nya aja di bagian sebelum first. Jadi sama aja. Untuk konsep dasarnya, SRTF ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif.
Artinya, CPU dapat dihentikan dari proses yang sedang berjalan jika ada proses baru yang tiba dengan waktu sisa eksekusi lebih pendek. Dalam SRTF, pada setiap interval waktu, CPU memeriksa semua proses yang telah tiba dalam antrian siap dan memilih proses dengan waktu sisa eksekusi paling singkat untuk dieksekusi. Dengan cara ini, SRTF bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Mohon maaf. Lalu di sini ada cara kerja dari SRTF. Yang pertama ada pemantauan proses. CPU secara aktif memantau kedatangan proses baru ke dalam antrian siap. Setiap kali sebuah proses baru tiba, sistem akan membandingkan waktu sisa dari proses yang sedang berjalan dengan waktu eksekusi dari proses baru tersebut. Yang kedua ada preemption. Jika proses baru memiliki waktu sisa yang lebih singkat dibandingkan dengan proses yang sedang berjalan, CPU akan menghentikan eksekusi proses yang sedang berjalan dan beralih ke proses baru tersebut. Ini memastikan bahwa tugas-tugas yang lebih cepat diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada contoh eksekusi berkelanjutan. Proses ini berlanjut hingga semua proses dalam antrian selesai dieksekusi. Setelah satu proses selesai, CPU akan kembali memeriksa antrian untuk menentukan proses mana yang akan memiliki waktu sisa terpendek untuk dijalankan selanjutnya. Oke, di sini saya ada contoh soal. Di ini ada proses itu ada P1, P2, P3, P4, dan juga arrival time-nya ada 0, 1, 2, 3, burst time-nya ada 8, 4, 9, 5. Oke, di sini saya akan keluar dulu dari tab ini. Tidak, salah. Ini saya akan nah, pakai ini apa? Buka mana kuning gitu. Kuning. Oke. Oke, warna oke. Mungkin saya mau pakai ini saja. Di sini saya akan masuk ke metode penyelesaiannya. Di sini saya sudah ada jawabannya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, jadi di sini ada proses, ada arrival time, ada burst time. Jadi kita akan langsung menghitung. Kok kurang N pakai ini. Mungkin pakai ini sih. Nah, oke. Proses P1 mulai dari waktu 0 dan berhenti sementara saat proses lain datang. Jadi saat proses P2 datang. Lalu P2 yang memiliki waktu lebih singkat, 4, selesai pada waktu 5. P4 selesai pada waktu 10 dan seterusnya hingga P4 selesai P3 selesai di waktu 24. Jadi jadi ini dari P1 ke P2 ke P4 lalu kembali ke P3. Oke. Untuk P1 perhitungan turnaround time-nya atau TAT-nya itu dari completion time dikurangi arrival time. Jadi di sini ada 17. 17 dari CT ini, 0 dari AT ini. Jadi 17 kurangi 0 dari 17. Yang kedua ada P2, 5 dari CT ini, 1 dari arrival time, hasilnya 4. Yang ketiga P3, 24. Dari CT 24, lalu dikurangi 2 dari arrival time-nya 2 dan dan hasilnya 22.
Yang terakhir ada 10 dari CT-nya ini 10 dikurangi 3 arrival time-nya. Jadi hasilnya 7. Untuk menghitung waiting time-nya itu dengan turnaround time dikurangi dengan burst time. Jadi di sini hasil dari turnaround time yang tadi completion time dikurangi arrival time itu 17 hasilnya. 17 ini dikurangi 8 dari burst time ini. Hasilnya 9. Lalu ada ini yang kedua hasilnya 4 dikurangi 4 habis ini 0. Yang ketiga ada hasil dari TAT ini 2, 22 dikurangi 9 dari BT-nya hasilnya 13. Lalu yang terakhir ada 10 7 7 hasil ini 10 kali 3 7 dikurangi dengan 5 Burstam ini hasilnya 2. Lalu eh lalu ini mungkin udah selesai. Jadi seperti ini. Ini ini adalah apa namanya? Ada time dan proses. Ini adalah timelinenya, timeline. Jadi untuk tadi P1 ke P1 ini ke P2, jadi ke sini. Terus P2 ke P4 ke sini. Jadi kan P1, P2, P4, terus kembali ke P1, ke P1 lagi. Terus dari P1 kembali ke P3. Jadi ini hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 hingga selesainya di CT-nya itu 24. Jadi selesainya itu di 24. Ah, jadi untuk untuk tabel ini, untuk dari tabel ini, di metode penyelesaian ini, kita bisa melihat algoritma shortest remaining time first ini memberikan prioritas kepada waktu sisa terpendek. Ini membantu mengurangi waktu tunggu rata-rata signifikan dibandingkan metode lain seperti FCFS. Jadi kesimpulan singkat dari metode ini yaitu bukan ke metode sih, lebih ke hasil ini yaitu lebih baik dari FCFS karena mendahulukan proses dengan waktu sisa yang terpendek. Jadi lebih efisien gitu loh. Oke, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke kesimpulan. Oke, di sini saya mempunyai kesimpulan. Penjadwalan CPU bertujuan untuk mengatur eksekusi secara efisien dengan algoritma shortest remaining time first atau SRTF, sehingga metode preemptif yang memprioritaskan proses berdasarkan waktu sisa eksekusi terpendek, sehingga mengoptimalkan waktu tunggu rata-rata dan memberikan respon cepat meskipun membutuhkan konteks switching yang lebih banyak. Algoritma ini bekerja dengan menghitung completion time atau CT, turnaround time atau TAT, dan waiting time atau WT yang dapat difasilitasi melalui rumus Excel serta cocok untuk sistem dengan proses-proses kecil yang sering muncul, namun pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem untuk mencapai kinerja optimal. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Ini sebagai penutup, eh, memahami algoritma penjadwalan CPU, termasuk shortest remaining time first ini, sangat penting untuk mendesain sistem operasi yang efisien. SRTF sangat cocok untuk lingkungan di mana waktu respon dan efisiensi menjadi prioritas. Namun, pemilihan algoritma terbaik tetap tergantung pada kebutuhan sistem dan aplikasi yang digunakan. Jadi, mungkin itu sekian dari saya. Mungkin itu sekian dari saya penjelasan dari shortest remaining time first ini, metode penjadwalan ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kurang dalam penjelasan perhitungan atau
eh semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.